warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bil Hikmah TV dimanapun Anda berada. Pada tayangan perdana kali ini kita akan membahas semua hal terkait dengan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Kebetulan pada tayangan perdana ini kita akan membahas tentang Madrasah Diniyah Baitul Hikmah bersama Kepala Madrasah Diniyah Baitul Hikmah pada periode tahun ajaran 2021-2022. Kepala Madrasah Diniyah tersebut adalah Ustadz Muhammad Faisal. Selamat datang Ustadz Faisal. Selamat datang. Kalau kok selamat ya, ini sahabat Bil Hikmah TV. Alhamdulillah kita bisa bertanya-tanya lebih jauh tentang Madrasah Diniyah Baitul Hikmah kepada yang mengelola langsung, yaitu Ustadz Faisal. Nah, tim redaksi kami sudah mengumpulkan banyak pertanyaan yang itu bersumber dari para wali santri Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering muncul di dalam pikiran para wali santri dan para pemirsa Bil Hikmah TV tentang Madrasah Baitul Hikmah. Dan pertanyaan pertama ini, Ustaz, apa sih itu Madrasah Diniyah itu? Bisa dijelaskan? Jadi Madrasah Diniyah itu adalah sebuah lembaga, sebuah sekolah yang mana di situ mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Ya. Jadi di Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini kan ada sekolah formal dan sekolah non formal. Jadi yang sekolah formal itu ada SMP dan SMA yang mempelajari ilmu-ilmu umum. Dan di Diniyah itu khusus mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah, jadi sahabat Bil Hikmah TV, bahwa di Madrasah Diniyah Baitul Hikmah itu pendidikan khusus agama gitu ya, Ustaz ya. Nah, kitab-kitab yang dipelajari itu apa saja kira-kira itu yang bisa didalami oleh santri di dalam pendidikan Madrasah Diniyah Baitul Hikmah? Jadi untuk kitab-kitab yang dikaji atau dipelajari di Madrasah Diniyah itu mengambil dari kitab-kitab klasik ya, atau kitab-kitab kuning yang dipelajari di beberapa pondok pesantren salaf juga. Yaitu diantaranya seperti kalau ilmu nahwunya atau ilmu alatnya itu yang sudah kita kenal semua, yaitu Jurumiyah, ada Imriti, ada Alfiyah Ibnu Malik. Dan untuk kitab fikihnya kita mulai dari dasar, yaitu kitab Safinatun Najah, dan naik tingkat lagi ke Matan Takrib sampai ke Fathul Qorib. Oke. Jadi saya mungkin pemirsa di rumah belum begitu bisa membayangkan ya sistem dan model pendidikannya. Apakah itu sama dengan di SMP atau sistemnya berkelas-kelas, berjenjang-jenjang atau gimana itu? Untuk di Madrasah Diniyah sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu ada kelas-kelasnya dan berjenjang. Jadi untuk di Diniyah itu ada dua jenjang ya. Ada yang ula dan ada yang wusta. Nah, ula gimana itu? Untuk yang ula itu untuk anak-anak yang SMP. SMP. Nah, yang di sini itu untuk yang tingkat SMP. Untuk yang kuliah itu untuk yang tingkat SMA. Jadi kita mulai dari dasar memang. Mulai dari dasar untuk ilmu-ilmu keagamaannya. Oke. Nah, itu kan ya sering jadi kekhawatiran ya para wali santri itu atau
orang yang mau memondokkan anaknya pertama kali itu kan khawatir anaknya nggak bisa mengikuti pelajaran agama yang dengan level-level yang tertentu itu ada semacam strategi khusus nggak itu di Madrasah Diniyah? Mungkin ada persiapan bagi santri baru yang nggak bisa baca Al-Quran atau nggak bisa baca kitabnya, itu kira-kira gimana itu? Nah, untuk santri-santri yang baru, jadi di pondok pesantren Baitul Hikmah ini tidak hanya menerima santri yang dimulai dari kelas 1 SMP saja, tapi juga menerima santri pindahan yang mana dia itu langsung ke SMA, langsung ke SMA ataupun putus sekolah di kelas 2 atau di kelas 3. Nah, jadi mungkin untuk masalah keagamaan ya masih nol lah ya. Masih nol ya. Jadi untuk itu kita ada program khusus. Kalau di Diniyah ada program SP atau sekolah persiapan. Jadi nanti di situ kita genjot kita strategikan ya. Ya, kita strategikan di situ sesuai dengan kemampuan anak supaya anak bisa menyesuaikan kemampuannya di situ. Nah, ini kabar baik sekali nih wali santri kan di rumah, bagi yang anaknya wah ini karena COVID anaknya nggak pernah ngaji nih Ustadz, jadi gimana ini nanti kalau masuk pesantren nanti keteteran. Nah, ternyata di Madrasah Diniyah ada sekolah khusus, sekolah persiapan, jenjang persiapan untuk masuk ke kelas berikutnya. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan pelajaran. Nah, nanti dibimbing, kalau yang nggak bisa nulis dibimbing nulis, nggak bisa baca Quran, baca Arab dibimbing untuk bisa baca. Dan itu kira-kira paling butuh ya nggak lama ya Ustaz ya, 3 bulan paling ya. 3 bulan atau paling lama setengah tahun ya, 1 semester itu. Ya oke itu. Terus kalau ya pengalaman saya dulu kalau di pesantren itu kan ada saya sorogan lah bahasanya ya, atau membaca kitab di depan guru. Jadi saya baca, guru mendengarkan, kemudian kalau salah nanti dibenerin sama guru itu, atau istilahnya sorogan. Nah, di Madrasah Diniyah gimana itu sistem sorogannya ini? Kalau di Madrasah Diniyah itu juga ada beberapa metode ya, salah satunya sorogan itu. Jadi untuk sorogan dia itu nanti di kelas sebelum dimulai pelajaran biasanya guru itu memanggil beberapa anak untuk membaca satu persatu kitab. Nah, di luar kelas juga nanti kita biasanya malam itu waktu anak-anak belajar itu pun nanti ada kelompok-kelompok yang mana di situ akan dibimbing oleh pengajarnya langsung untuk sorogan. Mungkin untuk ketahui terlebih dahulu bahwa Madrasah Diniyah itu mulai pukul 2 siang sampai jam 5 sore. Jadi itu durasi waktu KBM Madrasah Diniyah. Nah, selanjutnya ini Ustadz yang jadi pertanyaan banyak orang ya, yang termasuk dari tim riset, tim redaksi kami itu ketika melihat pesantren itu rata-rata kan banyak kan pesantren itu punya ciri khas. Ya misal kayak di Gontor itu semua lulusan dari Gontor rata-rata bisa berbahasa asing, atau pondok pesantren ada yang milih mempelajari bahasa, ada yang lain-lain. Nah, untuk Madrasah Diniyah Baitul Hikmah ini capaiannya apa kira-kira? Untuk pencapaian di Madrasah Diniyah Baitul Hikmah sesuai arahan dari pengasuh pondok pesantren Baitul Hikmah, yang paling utama yang pertama yaitu tentang akhlak para santri. Jadi kita membentuk akhlak para santri supaya menjadi cerminan yang bagus di masyarakat. Dan juga karena pengasuh pondok pesantren Baitul Hikmah yaitu
Abah Yai Hamdan Rosyid, beliau juga ulama yang ahli dalam bidang fikih. Jadi kita juga menekankan para santri untuk lebih lebih menekankan ke dalam pelajaran ilmu fikihnya. Aspek keilmuan fikih. Aspek ilmu fikihnya. Jadi sahabat edukasi sekalian, bahwa kalau madrasah diniyah itu mengaji kitab klasik kuning, klasik kuning. Spesifik keilmuannya yang menjadi ciri khas atau yang paling ditekankan adalah dalam bidang kajian fikih, akhlak dan akhlaknya. Ya, karena bagaimanapun kalau santri itu paham fikih ya, itu nanti di kemudian hari ketika santri terjun di masyarakat mungkin lebih bisa mempraktekkan ilmunya dibanding dengan yang lain. Karena memang fikih itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk problematika sosial. Problematika sosial. Jadi problem-problem masail diniyah itu kalau santri belajar ilmu fikih bisa menyelesaikan. Contohnya apa itu, Tad? Contohnya permasalahan diniyah yang di keseharian mungkin ya akan dialami oleh santri ya. Yang untuk yang umum itu kalau di masyarakat nanti misalkan ada seseorang yang meninggal, nah, itu santri paham betul bagaimana cara merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Dan juga permasalahan-permasalahan dalam mungkin yang paling ringan ya, seperti memimpin sholat jamaah atau mau nikah, atau tentang nikah, tata cara menikah yang benar ya. Atau mungkin kalau ada santri akan menjadi seorang pedagang, dia tahu hukum-hukum bagaimana cara berdagang sesuai dengan syariat Islam. Karena memang kalau saya pernah membaca, ada seorang ulama ditanya tentang karangan kitab. Jadi kenapa kamu tidak mengarang kitab yang tentang zuhud? Jadi ulama itu menjawab, tidak, saya hanya mengarang kitab tentang bagaimana cara berdagang yang baik dan benar. Karena pedagang yang baik, benar, jujur itu adalah orang yang zuhud. Itulah. Jadi dan ini memang yang ditekankan ya Pak, di kitab-kitab ta'limul muta'alim, di kitab tentang tata cara mencari ilmu di pesantren itu bab pertama yang wajib diketahui adalah bab fikih, fi mahiyatil fikih itu ya. Jadi begitu sahabat edukasi, bahwa Madrasah Diniyah Baitul Hikmah memang membekali para santri untuk bisa jadi ahli dalam fikih. Ahli dalam bidang fikih, sehingga nanti ketika santri sudah terjun ke masyarakat akan bisa menyelesaikan permasalahan fikih yang memang sudah langka Ustaz. Sekarang sudah langka, orang banyak mempermasalahkan hal-hal yang sepele-sepele karena ketidaktahuan tentang keilmuan fikih. Banyak itu kasus-kasus yang aslinya sepele-sepele jadi masalah besar karena ketidaktahuan. Oke. Nah, ini selanjutnya ini Ustaz, pertanyaan yang membedakan antara Diniyah Baitul Hikmah dengan diniyah yang lain. Kan banyak madrasah diniyah itu ya. Hampir mungkin di semua pesantren ada madrasah diniyahnya. Ini yang membedakan gimana? Ini apakah dari sisi pengelolaannya atau profesionalitas gurunya atau dalam bidang apa saja itu yang bisa membedakan dengan madrasah yang lain? Sebenarnya untuk diniyah sendiri di sini dengan diniyah yang lain itu hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan, yaitu kalau di sini itu kan karena memang kita tidak hanya fokus di diniyah, tapi karena ada sekolah formal juga. Terintegrasi dengan pendidikan yang lain. Terintegrasi dengan pendidikan yang lain. Jadi bagaimana
cara kita supaya anak itu juga bisa fokus ke sekolah formal, juga bisa fokus ke cara sekolah ngaji ya dinia. ngaji dinia. Jadi memang itu menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagaimana mendidik anak atau mengajari anak supaya bisa membagi waktunya itu. Dan pendidikan ini untuk informasi saja untuk para pemirsa bahwa pendidikan di Pondok Pesantren Baitul Hikmah itu dimulai dari jam 4 ya. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Ini satu rutinitas yang mungkin sangat padat sekali ya. Kalau bahasa para santri itu kalau pagi belajar ke Amerika, kalau sore belajar ke Mekah. Karena kalau siang itu pakai bahasa Latin. Jam setengah 8 sampai jam 12 itu di sekolah formal, jam 2 sampai jam 5 pakai bahasa Pegon Arab. Nah, itu sekolah dinia. Di sela-selanya ada pendidikan soft skill. Sampai malam ada belajar dan lain-lain. Ini luar biasa sekali. Memang para pengelolanya termasuk Ustadz Faisal di dinia membagi waktu agar anak tidak capek, tidak jenuh dan lain-lain. Ada inovasi tertentu. Termasuk dengar-dengar ada integrasi dengan pengembangan soft skill itu juga ada di dinia ya. Ada juga. Terus kalau di sekolah formal itu biasanya kita kan ada target pencapaian, yaitu ada ujian, ada penerimaan raport, ada dapat ijazah lah. Di dinia gimana ini? Di dinia kita samakan. Kita samakan dengan sekolah formal. Jadi di dinia nanti juga akan ada raport, ada ijazah, yang mana ijazah itu kita dapatkan juga dari mungkin Kemenak. Terus selain itu nanti kayak ujian-ujian itu ya ini juga membedakan sekolah formal dan juga diniyah nanti. Di diniyah itu ujiannya bukan hanya ujian tulis saja, tapi nanti ada juga ujian lisan yang berupa muhafadzah, atau muhafadzah itu adalah kitab, muhafadzah dan juga koreksian kitab. Muhafadzah itu kita ambil dari hafalan-hafalan anak yang setiap harinya kita kumpulkan menjadi satu dan kita uji di akhir tahun itu. Jadi tidak jauh beda dengan pengelolaan di SMP ya. Ada UTS-nya, ada UAS-nya, ujian akhir semesternya, dan juga ada sistem raport dan juga ada ijazah. Ada ijazahnya. Yang itu di bawah naungan Kemenak. Iya, itu seperti kayak beasiswa itu kan banyak juga yang bisa didapatkan dari dinia ya. Kayak Ustadz Nasir itu beasiswa termasuk diantaranya adalah berangkat dari lulusan pondok pesantren. Santri berprestasi. Jadi sahabat edukasi sekalian, ini satu informasi yang mungkin bisa dicerna ya bagi para wali santri dan pemirsa Hikmah TV, bahwa Madrasah Diniyah Baitul Hikmah tidak sekedar madrasah diniyah yang hanya ngaji-ngaji saja ya. Ngaji yang tidak ada targetnya, ngaji yang tidak ada goalnya. Ternyata di Madrasah Baitul Hikmah secara pengelolaan juga tidak dianaktirikan ya, tidak di angger-anggeran kalau bahasa Jawa. Dia tetap profesional dan juga ada semacam naungannya di bawah Kemenak Republik Indonesia. Nah, kalau ujian prakteknya ada juga itu ya? Ya, untuk ujian praktek juga ada. Jadi nanti di jadwal pelajaran keseharian itu juga kita masukkan. Jadi setiap minggunya ada praktek ibadah seminggu sekali
dan di setiap semester nanti juga ada ujian praktiknya. Oh, jadi ada praktikumnya sekalian. Iya, Kalau praktikumnya. kalau belajar tentang sholat jenazah ya praktek sholat Praktek sholat jenazah. jenazah. Wudhu ya harus wudhu. Ya, Asal kayak sesuai tingkatnya juga. ya nggak langsung praktek kalau tentang nikah mungkin. Ya itu nggak praktek gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Ustaz Ya, Faisal atas sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak atas informasinya. Nanti kita berjumpa lagi di sesi-sesi Siap. selanjutnya. Kalau ada program-program baru yang mau di-share pada para pemirsa dan Siap. para wali santri di rumah tentang Madrasah Baitul Hikmah. Terima kasih banyak Ustaz Faisal. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan selalu sukses dalam Amin. mengelola Madrasah Diniyah Baitul Hikmah. Baik, sahabat edukasi dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian sesi kita pada kali ini terkait tentang Madrasah Baitul Hikmah. Tunggu terus tayangan-tayangan selanjutnya. Kita akan membedah, kita akan mengulas secara jauh tentang apa saja yang ada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Saya Farda Muhammad undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.